Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Leveling Pemagang Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Melihat Yang Dae yang saat itu kabur dari tempat itu, Yuzong pun sengaja membiarkannya. Dan kemudian Yuzong berkata di dalam hati, biarkan saja dia. Lagi pula, dia adalah seorang kultivator di tahap akhir jidan dan masih memiliki beberapa keterampilan. Aku merasa hal baik akan terjadi jika aku membiarkannya pergi. Para pasukan dari Yang Dae yang melihat Yang Dae pergi itu pun jadi ketakutan dan memanggil nama bosnya itu. Namun, Heng Hong dan pasukannya yang ada di sana pun tertawa dan berkata bahwa bos mereka tidak memiliki kesetiaan karena telah meninggalkan mereka. Mendengar itu, mereka pun saat itu mencoba untuk mengikuti Yang Dae kabur dari sana. Namun tiba-tiba Yuzong pun saat itu berkata, pergilah jika kalian memang bisa pergi. Yuzong saat itu mengarahkan pedangnya ke atas langit yang saat itu dipenuhi dengan aura teknik pedangnya. Yuzong pun saat itu menebaskan pedangnya sambil berkata, matilah. Seketika, aura pedang dari Yuzong itu pun langsung membakar pasukan dari Yang Dae sebelumnya. Melihat kejadian itu, Qian pun sangat terkejut dan berkata di dalam hati, Yuzong ternyata sangat kuat. Itu pasti adalah teknik yang diwarisi Nine Sword Mountain. Di sisi lain, Xing He yang melihat Qian saat itu menghalangi dirinya itu pun berkata, beraninya kau mengganggu saat aku sedang ingin memangsa lawanku. Xing He pun saat itu melepaskan kekuatannya yang membuat tubuhnya itu pun dikelilingi oleh aura berwarna kebiruan. Qian yang melihat itu pun kaget banget dan berkata di dalam hati, sial, ini adalah keahlian unik Pavilion Tianwu. Qian pun saat itu langsung bersiap untuk menghadapi benturan. Melihat itu, Xing He pun langsung melesat sambil berkata, sepertinya pedang yang kau gunakan itu tidak lebih kuat daripada milikku. Mendengar itu, Qian pun saat itu menjadi panik dan meminta bantuan pada Yuzong. Yuzong yang melihat itu pun menjadi keheranan dan kemudian kembali berkata di dalam hati, menolongmu. Bahkan kuharap kau bisa mati di sini. Qian yang panik itu pun kembali berkata pada Yuzong bahwa Xing He adalah murid pertama Pavilion Tianwu dan jika dia datang ke sini, berarti Pavilion Tianwu juga mengincar Yuzong. Jika tidak ada perlindungan dari Sekte Mystic Sword, Nine Sword Mountain tidak akan bisa lolos dari bencana. Mendengar itu, Yuzong pun mendekat ke arah Heng Hong dan kemudian berkata di dalam hati, pria yang bernama Xing He tidak memberiku wajah yang baik sejak awal dan dia mungkin tidak memiliki niat baik. Aku tidak mampu menyinggung sekte di belakang kedua orang ini. Kenapa tidak membawa mereka pergi dulu dan membiarkan kedua bajingan ini saling bertempur? Yuzong pun saat itu berkata dengan serius kepada Heng Hong, setelah beberapa saat, kau telah mendapat peluang yang tepat. Bawalah Jiang dan Yu Yao pergi dari sini sejauh mungkin. Mendengar itu, Heng Hong pun langsung bertanya kemana mereka harus pergi. Yuzong pun saat itu menjawab, ke kota Lazy. Heng Hong yang mendengar itu pun kaget dan berkata di dalam hati, bukankah mencari kematian untuk pergi ke tempat ganas seperti Lazy? Tapi karena pemimpin berkata begitu, maka pasti ada alasan dibalik itu semua. Aku akan melakukannya. Di sisi lain, Yuzong saat itu juga berkata di dalam hati, aku tidak menduga akan ada keributan besar di sini. Aku nggak bisa terus menahan diri, karena jika aku kabur kali ini, Nine Sword Mountain pasti akan jatuh ke tangan orang lain. Aku tidak ingin orang tua itu memarahi diriku. Orang tua yang dimaksudkan oleh Yuzong adalah almarhum masternya. Dan setelah memikirkan hal itu, Yuzong pun terbang ke atas langit sambil melepaskan serangan. Yuzong pun berkata pada Qian, rekan Taois,
aku akan membantumu. Tetapi serangan dari Yuzhang itu malah mengarah pada Qian yang membuat Qian saat itu sangat terkejut. Qian pun langsung bertanya sambil menangkis semua serangan yang dilepaskan oleh Yuzhang. Yuzhang, apa maksudnya semua ini? Xing He yang melihat kejadian itu pun makin bersemangat dan berkata kalau itu sangat menarik. Di sisi lain, Yuzhang yang melepaskan serangan itu pun berkata, apakah maksudmu membantu berarti membunuhmu? Qian yang menangkis serangan dari Yuzhang itu pun panik dan berkata di dalam hati, mungkinkah serangan guru terhadap Master Jian telah terungkap? Dan tepat saat itu, benturan kekuatan dari Yuzhang dan Qian pun langsung terjadi. Dan di sisi lain, terlihatlah Heng Hong yang sedang membawa dua murid dari Yuzhang. Namun tiba-tiba Heng Hong pun panik karena melihat Xing He yang saat itu ada di depannya. Namun Xing He malah berkata bahwa kalau mereka mau pergi, mereka tinggal pergi aja. Bukan urusan dirinya untuk menghentikan mereka. Dengan kata lain, Xing He tidak tertarik sama mereka. Dan karena itu, Heng Hong pun berhasil pergi meninggalkan tempat itu. Dan setelah kepergian dari Heng Hong, Xing He pun kemudian berkata di dalam hati, ketika aku pertama kali datang ke Sekte Nine Sword Mountain, aku pikir ada harta aneh yang lahir di sini. Dan aku berencana menggunakan harta itu untuk selamat menerobos ke Nest Cancel. Tetapi aku nggak menyangka akan ada seorang anak laki-laki yang memahami niat pedang di bawah tingkat Nest Cancel. Jika dia bisa ditangkap, aku akan memaksanya memberitahu metode pemahamannya. Di sisi lain, terlihatlah pertarungan antara Yuzhang dan Qian yang saat itu semakin memanas. Benturan kedua pedang saat itu terus berbenturan yang sampai menciptakan gelombang kejut di atas langit di sana. Melihat itu, Xing He pun semakin bersemangat dan berkata, aku telah memahami niat bela diri. Bahkan jika aku tidak memiliki harta yang aneh, aku bisa selamat dari malapetaka. Di sisi lain, Qian yang saat itu terpojok pun berkata kepada Xing He, kita berdua akan bergabung untuk menjatuhkannya. Dan kemudian memutuskan membagi harta karun itu. Mendengar itu, Xing He malah berkata dengan santai, singkirkan pikiran kecilmu, aku bukanlah orang bodoh yang bisa kau tipu. Lagian, kenapa aku harus bekerja sama denganmu melawan anak itu? Yuzhang yang mendengar kata-kata Xing He itu pun berkata di dalam hati, sepertinya Xing He adalah orang dengan harga diri yang kuat. Setelah mengirim Qian Yi pergi untuk sementara waktu, pria ini pasti akan bergerak. Aku akan menghadapinya dari aspek ini. Dan kemudian Yuzhang pun berkata, rekan Xing He, kenapa kita tidak bergabung? Mendengar itu, Qian pun menjadi panik dan keringat dingin sambil berkata, Papilion Qianyu dan Sekte Mystical Sword saling bertentangan sejak awal dan selalu ada gesekan di prefektur pada hari kerja. Dan ada satu hal yang sangat aku bingungkan di sini. Yuzhang hanya memiliki alam True Yuan, tapi kenapa dia bisa lebih hebat dari Rana Jidan? Jika mereka berdua bekerja sama, aku pasti akan mati saat ini. Dan setelah memikirkan hal itu, Qian pun kembali melepaskan serangan ke arah Yuzhang. Tetapi Yuzhang bisa menghindari serangan itu dengan sangat mudah. Namun ternyata serangan itu hanyalah tipuan dari Qian. Qian pun saat itu berusaha kabur dari tempat itu. Namun tiba-tiba Xing He pun berkata, si sampah itu telah pergi dari sini. Sekarang giliran kita. Melihat Xing He yang saat itu melesat ke arahnya, Yuzhang pun jadi panik dan mencoba menghentikannya. Yuzhang pun berkata, aku tahu akan melawan yang mulia selanjutnya. Tetapi, apakah kau benar-benar ingin kita bertarung dalam keadaan ini? Yang mulia dan aku sama-sama mengkonsumsi banyak energi. Dan aku yakin yang mulia juga tidak menginginkan hal ini.
Xing He yang mendengar itu pun kemudian tersenyum dan berkata, "Kurasa kau benar, aku tidak suka bertarung dalam keadaan seperti ini, apalagi energimu sedang tidak dalam keadaan full." Mendengar perkataan itu, Yu Zhang pun jadi lega dan kembali berkata di dalam hati, ternyata dia bisa tertipu. Karena jika aku bertarung dengannya, meskipun aku tidak kalah, semakin lama pertarungan terjadi, maka aku juga akan mati ujung-ujungnya. Yu Zhang pun saat itu menggenggam tangannya sambil berkata, karena kita akan bertarung, mari kita bertarung dalam kondisi terbaik dan dengan cara yang bermartabat. Xing He yang mendengar itu pun langsung melemparkan potion itu ke atas tangannya dan kemudian berkata, "Aku nggak menyangka kau juga pria pemberani. Aku akan menyelamatkan hidupmu untuk sementara waktu. Di dalamnya ada ramuan kuning dan itu ada di tingkat menengah. Kau bisa mengambilnya untuk memulihkan energi sejati tubuhmu dan kita akan bertarung dengan serius." Xing He pun saat itu melemparkan potion itu ke arah Yu Zhang. Yu Zhang pun langsung menangkap potion pemberian dari Xing He dan kemudian berkata di dalam hati, "Ini adalah pil peringkat kuning kelas menengah. Kenapa mereka bisa memberikannya semudah itu?" Yu Zhang pun saat itu mengucapkan terima kasih. Namun tiba-tiba tepat di belakang tubuh Yu Zhang terlihat sedang memadatkan energinya. Di sisi lain, Xing He saat itu juga duduk sambil memulihkan tingkat kultivasinya. Namun tiba-tiba serangan dari atas langit pun dilepaskan oleh Yu Zhang yang membuat Xing He saat itu sangat terkejut. Xing He pun berkata, "Beraninya kau berbohong padaku." Yu Zhang yang mendengar perkataan itu pun malah berkata bahwa Xing He tidak punya pikiran karena membiarkan musuh bertindak sesuka hatinya. Xing He pun saat itu dengan santai menahan serangan dari Yu Zhang. Akan tetapi, serangan dari Yu Zhang itu lebih kuat dari pertahanannya Xing He. Pertahanan Xing He itu pun saat itu hancur dan membuat Xing He terkena serangan kuat dari Yu Zhang. Yu Zhang yang telah berhasil menyerang Xing He pun berkata, "Selamat tinggal." Dan setelah itu, Yu Zhang meninggalkan tempat itu. Xing He yang melihat Yu Zhang pergi itu pun kembali berkata, "Kau sialan, tidak peduli seberapa jauh kau pergi, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Xin pun kemudian berpindah ke kota Qianyuan. Terlihatlah Heng Hong yang saat itu berkata, "Aku nggak tahu bagaimana keadaan pemimpin saat ini, tapi kuharap dia pasti masih baik-baik aja." Para bawahan Heng Hong pun saat itu bertanya, kenapa Heng Hong mau mematuhi dirinya. Heng Hong pun berkata, "Apakah kau ingin mengajari sesuatu padaku? Kau hanya perlu mematuhiku." Para bawahan yang mendengar itu pun berkata, "Kami nggak akan pernah meninggalkan dirimu. Tetapi, apakah tuanku benar-benar telah memilih tuan yang layak?" Mendengar hal itu, Heng Hong pun tersenyum sambil membayangkan sosok si Yu Zhang. Heng Hong pun berkata, "Kau tidak tahu seberapa kuat pemimpin. Jika kita belajar sesuatu darinya, itu akan bermanfaat bagi kita seumur hidup." Mendengar itu, pasukan dari Heng Hong pun berkata, "Bukankah Yu Zhang hanyalah anak kecil di ranah Truyuan?" Mendengar hal itu, Heng Hong pun langsung gebukin rekannya itu karena marah. Namun gak lama setelah itu, Heng Hong melihat kehadiran dari Yu Zhang yang udah datang ke sana. Heng Hong pun menjadi senang dan berkata, "Aku tahu pemimpin bisa kabur dengan sangat mudah." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!